Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi bersama Dwi Erlina Sari. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Berikut ini adalah peta konsep pada pembelajaran kita kali ini. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, yang terdiri dari gen dan hormon. Yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar. Untuk faktor internal sendiri, gen dan hormon ini akan kita pelajari penekanan kita pada hormon. Ya. Untuk gen, ini saya jelaskan sekilas saja bahwa di dalam gen ini terkandung faktor-faktor sifat keturunan yang dapat diturunkan pada keturunannya. Selain itu, gen juga berfungsi untuk mengontrol reaksi kimia di dalam sel, misalnya sintesis protein. Nah, hormon-hormon yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini diantaranya ada auksin, sitokinin, giberelin, asam absisat, hormon etilen, dan hormon kalin. Kemudian untuk faktor-faktor eksternal, di sini ada makanan, ada faktor cahaya, ada suhu, air, kelembaban, dan juga pH. Mari kita pelajari satu persatu. Hormon tumbuhan. Hormon adalah regulator pertumbuhan yang sangat penting yang dibuat pada suatu bagian tumbuhan, sedangkan respon pertumbuhan terhadap hormon terjadi di bagian tumbuhan yang lain, misalnya di akar, di batang, atau di daun. Hormon tumbuhan juga disebut dengan fitohormon. Nah, hormon tumbuhan yang akan kita pelajari yang pertama di sini adalah hormon auksin. Nah, auksin ini merupakan hormon pertumbuhan yang pertama kali ditemukan. Salah satu jenis auksin yang telah dapat diekstraksi dari tumbuhan adalah asam indol asetat atau IAA. Auksin ini terdapat pada jaringan meristem apikal, misalnya pada ujung batang atau tunas, ya, pada daun muda, kemudian juga pada kuncup bunga. Auksin ini sangat dipengaruhi oleh cahaya. Jika terkena cahaya, auksin ini akan terurai. Nah, apa fungsi hormon auksin? Ini beberapa fungsi hormon auksin antara lain berfungsi dalam pembelahan dan pemanjangan sel. Kemudian merangsang pembelahan sel kambium lateral. Auksin juga berfungsi dalam merangsang pembentukan akar lateral. Berikutnya, berfungsi juga dalam menghasilkan buah tanpa biji. Nah, berikut ini adalah gambar pengaruh cahaya terhadap hormon auksin. Nah, di sini tanaman yang mendapatkan pencahayaan dari atas, di sini batangnya lurus ke atas,
Kemudian yang gambar yang di tengah ini pencahayaannya dari salah satu sisi tapi agak-agak geser sedikit ya dari atas, tidak lurus dibandingkan dengan yang gambar pertama. Di sini tidak lurus dari atas tapi agak geser. Sementara gambar yang paling kanan ini cahaya mataharinya dari satu sisi saja sehingga terjadi proses pembengkokan pada batang. Jadi batang ini akan membengkok ke arah cahaya sehingga ada bagian yang terhambat ya, ada bagian yang sangat cepat. Bagian yang terkena cahaya itu akan terhambat, sedangkan bagian yang tidak terkena cahaya itu akan lebih cepat pemanjangannya, sehingga bengkok karena kecepatan tidak sama. Hormon tumbuhan berikutnya adalah sitokinin. Sitokinin juga berfungsi dalam merangsang pemanjangan titik tumbuh, merangsang pembentukan akar cabang, mematahkan dormansi biji. Ya, dormansi adalah kondisi atau keadaan di mana biji tidak dalam kondisi membelah atau dalam kata lain biji dalam masa istirahat panjang. Kemudian sitokinin juga berfungsi dalam menghambat penuaan daun. Kemudian berfungsi dalam menghambat dominansi apikal oleh auksin. Hormon berikutnya adalah giberelin. Giberelin ini ditemukan oleh seseorang yang namanya Eiichi Kurosawa. Giberelin merupakan suatu zat yang diperoleh dari suatu jenis jamur yang hidup sebagai parasit di Jepang. Jamur tersebut yaitu Gibberella fujikuroi. Ya, makanya namanya giberelin. Peranan hormon giberelin antara lain bersama dengan auksin merangsang pembelahan dan pemanjangan sel. Kemudian merangsang pertumbuhan batang dan daun, menghilangkan sifat kerdil tanaman. Di sini ya, yang khas dari giberelin adalah menghilangkan sifat kerdil dari tanaman sehingga kalau kita menginginkan tanaman itu tumbuh menjadi raksasa, cocok ya, kita berikan hormon giberelin. Kemudian merangsang perkecambahan. Giberelin juga berfungsi dalam merangsang pembentukan bunga pada tanaman hari panjang atau long day plant. Jadi tanaman itu ada tanaman hari panjang, tanaman hari pendek, gitu ya, itu berdasarkan dari lamanya pencahayaan atau disebut dengan fotoperiodis. Berikutnya adalah hormon asam absisat. Hormon asam absisat ini berfungsi dalam menghambat pembelahan sel. Ya, menghambat. Kemudian mempercepat gugurnya daun. Kemudian menghambat pertumbuhan. Kemudian mempertahankan dormansi biji. Jadi dia justru mempertahankan dormansi atau mempertahankan supaya biji itu tetap dalam keadaan tidak tumbuh. Hormon berikutnya adalah etilen. Nah, etilen ini adalah hormon yang dalam keadaan gas, ya, berupa gas.
atau bisa disebut dengan gas etilen. Nah, gas etilen ini berfungsi dalam mempercepat pematangan buah. Jadi kalau kita menginginkan buah itu cepat masak, ya, di sini peran etilen sangat penting. Merangsang penuaan daun dan pembusukan buah. Kemudian bersama dengan auksin dapat memacu pembungaan. Hormon berikutnya adalah hormon kalin. Hormon kalin ini merangsang pertumbuhan organ. Nah, ini untuk organ-organ tertentu, nama hormonnya juga berbeda. Di sini ada hormon yang merangsang pertumbuhan daun atau disebut dengan filokalin. Kemudian kaulokalin itu hormon kalin yang merangsang pertumbuhan batang. Kemudian ada rizokalin atau hormon yang merangsang pertumbuhan akar. Ya, rizo itu akar. Kemudian antokalin, hormon yang merangsang pertumbuhan bunga. Nah, ini beberapa hormon kalin ya. Ada filokalin, kaulokalin, rizokalin, dan antokalin. Kemudian ada juga hormon asam traumalin. Berperan dalam regenerasi sel atau penyembuhan luka atau biasa disebut dengan hormon penyembuh luka. Berikutnya adalah faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan. Ya, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar. Di antaranya adalah makanan atau nutrisi. Bahwa nutrisi itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi makhluk hidup. Makanan adalah sumber energi dan sumber energi untuk mensintesis berbagai komponen sel. Di sini ada tabel makro dan mikronutrien. Jadi nutrisi itu dikelompokkan dalam mikro dan makro. Mikronutrien itu dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, sedangkan makronutrien itu dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Di sini ada makronutrien itu karbon, hidrogen, oksigen, fosfor, kemudian kalium, nitrogen, sulfur, kemudian ada kalsium. Ini masing-masing memiliki fungsi dan gejala defisiensinya. Kemudian untuk yang mikronutrien di sini ya ada boron, kemudian mangan, molibdenum, zinc, ya, tembaga, dan juga klor. Ini juga kalian nanti bisa dapatkan fungsi dan gejala jika kekurangan dari mikronutrien tersebut. Kemudian faktor lingkungan berikutnya adalah cahaya. Ya, cahaya pada tumbuhan sangat diperlukan di sini, dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai sumber energi. Banyaknya cahaya yang dibutuhkan tidak selalu sama pada setiap tumbuhan. Ya. Jadi cahaya ini dibutuhkan dalam proses fotosintesis yang terutama ya. Kemudian cahaya dapat menghambat pertumbuhan. Mengapa? Karena yang kita sampaikan tadi di awal pada saat kita belajar auksin bahwa auksin itu kerjanya dipengaruhi oleh cahaya. Sehingga di sini cahaya dapat menghambat pertumbuhan karena cahaya menguraikan auksin. Karena cahaya dapat menguraikan auksin, maka dapat menyebabkan etiolasi. Apa yang dimaksud dengan etiolasi? Ini pada gambar ini nampak ada dua gambar ya. Ada tanaman yang kategori normal dan yang mengalami etiolasi. Etiolasi adalah tumbuh cepat pada tempat yang
gelap. Ya, jadi kalau di tempat yang gelap itu tanaman akan tumbuh lebih cepat, tetapi batangnya ya, batang dan daunnya tidak normal. Itu batangnya memang lebih tinggi tapi eh, tidak kokoh, kemudian daunnya juga warnanya tidak segar ya, atau warnanya itu lebih pucat dibandingkan dengan tanaman yang tumbuh pada cahaya yang cukup. Berikutnya adalah faktor suhu atau temperatur. Pada umumnya, tumbuhan membutuhkan suhu tertentu untuk tumbuh dan berkembang dengan baik yang disebut dengan suhu optimum. Ada tanaman yang optimum pada suhu rendah, ada juga yang tanaman itu yang tumbuh baik pada suhu yang tinggi. Kemudian faktor lingkungan berikutnya adalah air. Nah, air ini sangat diperlukan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis, kemudian mengaktifkan reaksi metabolisme sel. Jadi tanpa air, reaksi kimia di dalam sel itu tidak dapat berlangsung sehingga bisa mengakibatkan kematian. Kemudian air juga berfungsi dalam menjaga kelembaban, membantu perkecambahan biji. Nah, di sini ada kelembaban ya. Kelembaban berarti berhubungan dengan kadar air ya. Pengaruh kelembaban udara bervariasi terhadap berbagai jenis tumbuhan. Dan faktor lingkungan berikutnya adalah pH atau derajat keasaman. Derajat keasaman ini berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara yang diperlukan oleh tumbuhan. Nah, demikian presentasi kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.